Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa ila lil baiti ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk hadir kembali di perkuliahan pada mata kuliah magang 2. Nah, ini dikhususkan bagi mahasiswa semester 6 di Pendidikan Bahasa Arab FTIK IAIN Pontianak, tapi tidak untuk kemungkinan mungkin penonton dari channel YouTube ini bisa uh, turut juga ikut-ikut serta dalam perkuliahan ini untuk menambah wawasan atau mungkin saling sharing, berikan kritik dan saran di dalam apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di perkuliahan ini kita adalah merupakan pertemuan yang kedua setelah pertemuan pertama kita kemarin dilakukan dalam pertemuan tatap muka terbatas, hanya beberapa orang saja perwakilan yang hadir untuk penguatan terkait dengan perkuliahan magang 2 kali ini. Nah, pada topik kali ini kita coba akan mengulas tentang kurikulum 2013 dan juga pengembangan daripada kurikulum 2013 dengan konsep pendekatan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan yang baru, yaitu Bapak Nadiem Makarim, yaitu apa yang disebut dengan pendekatan belajar merdeka belajar. Nah, kita akan ulas selama beberapa menit ke depan. Nah, meskipun ini mungkin hanya pengantar saja, nanti kita akan coba dalami. Baiklah, mahasiswa sekalian, kita akan coba lihat terlebih dahulu apa sih itu kurikulum 2013. Yang pertama adalah kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi di abad ke-21 ya, karena memang di abad ke-21 ini proses kehidupan terus dinamis dan banyak sekali keahlian-keahlian khusus yang tidak hanya di keterampilan, terutama tidak hanya pemenuhan dalam sisi kompetensi kognitif atau pengetahuan, tetapi juga membutuhkan kemampuan-kemampuan keterampilan khusus dari para siswa ataupun para peserta didik, sehingga ini penting untuk dilakukan. Maka kemudian juga berkaca kepada hasil riset bagi beberapa lembaga PISA terutama yang menjadi acuan, kita selalu ditempatkan pada, bukan ditempatkan, memang berada pada angka yang sangat kurang baik dibandingkan negara-negara Asia ataupun negara-negara di dunia. Maka kemudian tantangan di abad ke-21 ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bersifat komputerisasi, yang berbasis IT dan lain sebagainya ini, dan juga membutuhkan keahlian-keahlian yang butuh kecerdasan-kecerdasan dan kemampuan kreatif dan inovatif dari para siswa, sehingga penting untuk dilakukan perubahan ataupun penyusunan kurikulum yang dituangkan dalam kurikulum 2013 ini. Karena banyak kompetensi yang dapat 21 itu yang sangat membutuhkan upaya-upaya kreatif, tidak hanya kita disiapkan untuk menjadi pekerja, tetapi juga yang diharapkan mampu membuka lapangan kerja sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kurikulum 2013 ini sejatinya adalah memastikan keseimbangan antara pengembangan sikap, spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, nah yang tadi saya bilang, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Nah, terkait dengan kompetensi di kurikulum 2013 ini, kita memiliki 3 domain utama, tetapi kemudian pada domain sikap ini kita dipecah menjadi 2, yaitu adalah sikap sosial dan juga sikap spiritual. Nah, domainnya adalah untuk ini tahun 2013 untuk SD, SMP dan juga SMA dan yang sederajat tentunya. Dalam aspek sikap itu artinya menginginkan bahwa pribadi yang beriman itu untuk yang spiritualnya, berakhlak mulia,
Dan kemudian percaya diri, bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam, serta dunia dan peradabannya. Ini harapan daripada aspek sikap. Karena pertama aspek sikap, kemudian aspek sikap dibagi dua, sosial dan spiritual, kemudian aspek keterampilan dan juga kepengetahuan. Ada empat kalau ditambah tadi sikap dibagi dua. Nah ini dalam aspek sikap ini sebagaimana saya sampaikan bahwa menginginkan pribadi yang beriman, juga berakhlak mulia, percaya diri dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Nah ini tata kerja operasional yang biasa digunakan adalah bagaimana menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Karena tujuan daripada mata kuliah magang 2 ini saya akan nanti fokus kepada penyusunan RPP. Nah, seperti itu. Kemudian dalam aspek keterampilan, kita itu diharapkan menjadi pribadi yang berkemampuan berpikir dan bertindak produktif dan kreatif dalam ranah konkret dan abstrak. Nah, artinya kemampuan daya kreativitas siswa ini diasah melalui kurikulum 2013 ini diharapkan nantinya memiliki kemampuan yang bertindak secara produktif dan juga mampu berpikir kreatif dan bertindak secara kreatif itu dalam ranah yang konkret dan juga disertai juga di ranah abstrak. Nah, kata kerja operasional salah satunya yang biasa digunakan nantinya dalam pemenuhan aspek keterampilan ini yakni mengamati, menanya, menalar, mencoba, menyaji, dan mencipta. Jadi aktivitas-aktivitas seperti mengamati itu adalah butuh ketepatan dalam melakukan pengamatan dan juga kecermatan. Dan sedangkan juga menanya itu adalah bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu daripada siswa tersebut. Kemudian mencoba artinya melakukan percobaan-percobaan, melakukan eksperimen terhadap semua materi-materi tertentu. Dan kemudian menalar artinya berpikir kritis dan juga berpikir inovatif. Dan kemudian menyajikan apa yang menjadi artinya hasil daripada pengamatannya itu menyaji, kemudian mencipta artinya menciptakan sesuatu yang baru dari apa yang telah dipelajari. Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian kurikulum 2013 juga mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan materi pelajaran tersebut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi dalam kurikulum 2013, siswa tidak hanya disyaratkan untuk menghafal atau hanya membaca apa yang menjadi guru, tetapi apa yang diberikan guru, tetapi juga dia harus mampu bagaimana melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena yang berkaitan dengan materi yang dipelajari, kemudian berusaha bertanya, mendalami apa yang telah diamati, kemudian coba menelaah secara kritis menggunakan nalarnya, dan juga bagaimana kemampuan dia mengkomunikasikan atau menyampaikan apa yang didapatnya. Nah, ini yang terpenting. Jadi pembelajaran tidak hanya bagaimana dia memenuhi kompetensi diri, tapi juga bagaimana nanti dipersiapkan memiliki kemampuan untuk mempresentasikan, untuk mengkomunikasikan apa yang telah didapat, sehingga pengetahuan yang didapat itu juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian selanjutnya, di dalam kurikulum 2013 ini, konsepnya adalah menginginkan keseimbangan antara hard skill dan soft skill, artinya kemampuan juga bagaimana bekerja secara menggunakan fisiknya, tetapi juga bagaimana menggunakan nalarnya secara atau pikirannya, intelektualnya juga sejalan, artinya intelektualnya jalan dan juga bagaimana implementasi keterampilannya dalam bentuk gerakan fisik juga jalan seperti itu. Nah, hal ini dimulai dari penyusunan dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, hingga sampai kepada standar penilaian. Nah, kemudian buku yang dipelajari, buku yang disiapkan dalam kurikulum 2013 ini, nah ini yang perlu kita ketahui nih. Pemberat bukunya itu berbasis aktivitas atau kegiatan siswa. Tidak hanya siswa disuruh mengerjakan soal apa yang hanya
perintah ataupun petunjuk dari guru. Tetapi buku yang ada di dalam kurikulum 2013 itu berisi juga tentang bagaimana aktivitas-aktivitas yang keterampilan dan lain sebagainya itu juga di guidance atau diberikan petunjuk di dalam buku pembelajaran. Artinya sederhananya adalah buku pembelajaran itu berbasis aktivitas. Nah, activity base ya. Kemudian untuk bab SD itu ditulis secara terpadu, artinya adalah basisnya adalah tematik. Di kurikulum 2013 itu buku SD itu sifatnya tematik. Nah, jadi demikian antara perbedaan kalau kita ingin tahu kurikulum 2013. Nah, juga yang ketiga adanya proses pembelajaran yang kemudian ada proses penilaian yang juga sangat berbeda dibanding kurikulum yang sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah kriteria di dalam buku kurikulum 2013 ini yang pertama itu ya tadi yang saya bilang mengacu kepada KI, KD dan juga silabus. Dan kemudian buku ajar itu ada dua jenis. Pertama ada buku guru yang dipakai oleh guru dan juga ada buku siswa yang digunakan oleh siswa sebagai panduan terhadap materi di dalam semester ataupun di dalam pembelajaran yang diatur setiap kelasnya. Kemudian eh, model bukunya itu membuat model pembelajaran dan proyeknya itu berbasis proyek apa yang harus dilakukan oleh siswa. Jadi siswa tidak hanya menonton, hanya mendengarkan, hanya mengerjakan soal-soal yang diberi guru, tetapi juga pekerjaan itu berbasis proyek. Artinya tidak hanya berbasis teoritis, tapi juga disyaratkan kepada siswa untuk mengamati fenomena-fenomena yang berkaitan dengan materi. Nah, bagaimana di buku ajar juga memuat panduan bagi guru dalam mengajarkan materi kepada siswa. Jadi di buku guru itu juga memuat materi-materi ataupun panduan-panduan bagi guru untuk mengajarkan kepada siswa terkait dengan apa yang harus diberikan kepada siswa dan bagaimana memandu siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ada pergeseran paradigma di kurikulum 2013 ini dibanding kurikulum sebelumnya. Artinya di kurikulum 2006 atau dan sebagainya. Nah, kalau kurikulum 2013 itu misalnya apa namanya? Terkait dengan makna dari kreativitas itu ada pergeseran makna kreativitas. Kalau dulu itu kreativitas hanya dimaknai terbatas hanya untuk bidang seni saja, tetapi ini kreativitas itu disyaratkan untuk semua mata pelajaran, baik mata pelajaran PAI misalnya atau mata pelajaran PB apa bahasa Arab maksud saya. Mata pelajaran bahasa Arab atau mata pelajaran apapun itu juga menuntut yang namanya kreativitas. Nah, ini kreativitas ini ada petunjuknya nanti di dalam buku ajar ataupun nanti yang ditunjang dengan kemampuan guru dalam eh, men- men-setting ataupun mengatur pembelajaran bagaimana menumbuhkan kreativitas siswa. Nah, tidak hanya kreativitas dalam artian tadi hanya untuk seni yang dianggap kreativitas yang pelajaran lain pun juga demikian. Nah, segala keterampilan itu dapat dipelajari. Nah, originalitas dan nilai atas manfaat. Kemudian pengetahuan lapangan sangat diperlukan ya. Saya bilang artinya siswa setiap materi juga disyaratkan untuk melakukan observasi ataupun pengamatan secara langsung. Nah, itu adalah bagaimana terkait dengan secara umum terkait dengan kurikulum 2013. Nah, kemudian kita masuk kepada Merdeka Belajar. Nah, apa sih Merdeka Belajar? Kita jangan sampai keliru. Merdeka Belajar ini bukanlah sesuatu ataupun kurikulum baru bukan, tetapi dia hanya merupakan pendekatan daripada atau pengembangan model daripada kurikulum 2013. Nah, ini yang ditawarkan oleh Menteri Pendidikan yaitu Bapak Nadiem Makarim yang kemudian dituangkan dalam bentuk ya surat edaran. Nah, kita harus pahami dulu Merdeka Belajar ini adalah Merdeka Belajar merupakan suatu gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran. Nah, bebas maksudnya bagaimana? Tetapi tentu saja tetap mengacu kepada kebutuhan siswa dan juga kebutuhan pembelajaran. Jadi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa ada petunjuk pembelajaran, namun memang kreativitas itu tidak boleh dibatasi, namun coba diatur dan juga juga dilakukan pengamatan.
agar dapat terarah. Tetapi tidak perlu misalnya kita proses pembelajaran itu menganggap apa yang paling benar itu hanya apa yang bersumber dari guru. Nah, ini maksudnya makna daripada eh, merdeka belajar, tetapi juga bisa jadi ada sumber-sumber tertentu yang tidak untuk kemungkinan juga berasal dari siswa. Juga siswa bisa diberikan kesempatan untuk bebas berkarya dan berkreativitas terkait dengan materi yang ingin dipelajari dan ingin disampaikan. Yang telah disampaikan oleh guru, bagaimana cara mendapatkannya itu, siswa diberi kebebasan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Nah, tujuan dari Merdeka Belajar ini sendiri menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru karena selama ini menurut Bapak Menteri, pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada aspek pengetahuan daripada aspek keterampilan. Nah, padahal ya di kurikulum 2013 sendiri sebelum adanya konsep Merdeka Belajar ini juga kurikulum 2013 menginginkan siswa tidak hanya bagaimana eh, menekankan kepada aspek pengetahuan, tetapi juga bagaimana keterampilan sebagaimana saya sampaikan tadi. Tetapi ternyata berdasarkan pengamatan atau riset yang dilakukan oleh dari kementerian sendiri bahwa kurikulum 2013 yang selama ini diterapkan juga tidak mampu memenuhi aspek keterampilan ini secara baik. Artinya relatif kurang mampu mengakomodir keterampilan-keterampilan dari siswa. Nah, kemudian tidak cukup dengan itu, maka kemudian dicetuskanlah pendekatan yang nantinya disebut dengan pendekatan merdeka belajar. Nah, sebetulnya pendekatan merdeka belajar ini juga hampir mirip ya dengan konsep yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara dari beberapa nyaris apa namanya beberapa satu abad yang lalu, nyaris satu abad yang lalu oleh Ki Hajar Dewantara, ya artinya kan melalui tripusat lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah tetapi juga orang tua di rumah menjadi tempat juga bagi belajar, dan juga lingkungan sekitar ataupun lingkungan seluruh alam yang ditemui ya di dalam masyarakat itu juga bagian daripada tempat dia belajar. Nah, ini juga hampir-hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara Merdeka. Artinya pada prinsipnya mereka diberikan kebebasan, artinya manusia itu eh, pada dasarnya adalah diberikan kebebasan secara seluas-luasnya dalam belajar. Ini adalah prinsip ataupun paradigma utama daripada Merdeka Belajar. Maka kemudian ditekankan kembali dalam program atau pendekatan yang ditawarkan oleh Menteri Pendidikan ini. Kemudian Merdeka Belajar juga menekankan pada aspek pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Nah, meskipun ya Merdeka Belajar ini diniatkan bahwa hampir mirip sebenarnya dengan tidak jauh berbeda dan tidak berbeda dengan motivasi daripada K13 atau kurikulum 2013 bahwa banyak sekali nanti kehidupan saat ini, kehidupan milenial ya di abad ke-21 di era industri 4.0 ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan itu yang membutuhkan keterampilan dan bahkan banyak sekali peran-peran daripada manusia ya. Peran-peran manusia itu tergantikan oleh kecanggihan dan teknologi. Maka kemudian kalau siswa atau peserta didik nanti tidak disiapkan dengan kondisi-kondisi yang demikian, apalagi nanti ke depannya itu tentu perkembangan-perkembangan lebih luar lebih maju lagi. Kita tidak tahu kan saat ini saja banyak sekali pekerjaan-pekerjaan itu yang hanya cukup dengan menggunakan gadget, menggunakan komputer, hanya cukup duduk. Kemudian banyak sekali pekerjaan-pekerjaan ataupun sektor-sektor profesi yang kemudian digantikan oleh komputer ataupun digantikan oleh gadget. Meskipun ada beberapa pekerjaan yang masih belum bisa digantikan secara penuh dan tetap membutuhkan tenaga manusia di dalamnya. Tetapi sudah banyak sekali misalnya apa namanya ya contoh ya dalam hal pengantaran surat sekarang pos sudah relatif kurang perannya, maka sekarang udah diganti dengan email, bahkan cukup dengan WhatsApp udah. Di surat-surat sekarang tidak perlu lagi pakai kertas. Kalau ada rapat-rapat misalnya di suatu instansi, cukup melalui grup WA, disampaikan melalui file PDF, disampaikan kepada seluruh orang-orang terkait yang ingin diundang. Nah, itu sudah tidak perlu lagi mengantar secara
secara langsung, meskipun ada beberapa hal yang masih tetap membutuhkan manusia untuk diantar, misalnya surat-surat tertentu yang sifatnya misalnya dianggap rahasia dan lain sebagainya. Tapi sangat besar sekali perannya. Itu salah satu contoh hanya soal surat undangan saja misalnya. Undangan di dalam instansi atau undangan-undangan lain. Nah, artinya meskipun kita bebas dalam menentukan merdeka dalam pembelajaran, tetapi juga jangan sampai menghilangkan nilai-nilai karakter bangsa. Nah, ini juga yang penting, jangan sampai bebas nilai. Artinya bebas nilai tetapi juga tetap dalam koridor karakteristik bangsa yang sopan santun dan lain sebagainya tetap harus dikedepankan. Nah, perlu diketahui ada 4 kebijakan dalam Merdeka Belajar. Nah, pertama adalah ujian sekolah berstandar nasional USBN akan digantikan oleh asesmen yang diselenggarakan oleh sekolah. Maksudnya adalah asesmen ataupun penilaian itu dapat dilakukan dengan bentuk ujian tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan, apakah itu tugas kelompok atau penilaian yang lain, misalnya karya tulis, misalnya, dan juga sehingga ya dan guru dan sekolah lebih merdeka dalam memberikan penilaian. Jadi dalam ujian berstandar nasional ini guru diberikan kebebasan untuk memberikan penilaian, tidak hanya terpaku kepada penilaian-penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun Kemendikbud sendiri. Jadi artinya penilaian itu juga guru atau di sekolah juga diberikan kebebasan untuk menilai siswa itu berdasarkan standar penilaian proses pembelajaran. Artinya ada penilai evaluasi proses, tidak hanya melihat dari terakhir. Nah, biasanya kan kita acuannya adalah ujian nasional atau ujian akhir sebagai syarat kelulusan, tapi tidak, ini tidak. Tetapi juga diberikan keleluasan bagaimana melihat siswa berdasarkan portofolio evaluasi proses selama mengikuti pembelajaran dari awal hingga sampai akhir pembelajaran. Nah, ini juga menjadi pertimbangan asesmennya. Nah, kemudian juga ada ujian nasional yang akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari aspek literasi, yaitu kemampuan bernalar, tentang dan menggunakan bahasa. Nah, jadi dalam asesmen kompetensi minimum survei yang terdiri dari aspek literasi ini kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa, bagaimana menggunakan bahasa, kemudian numerisasi yaitu kemampuan bernalar menggunakan matematika, kemudian karakter yaitu misalnya pembelajar mampu melaksanakan gotong royong, kebinekaan, dan bagaimana kepatuhan terhadap perundang-undangan. Nah, hal ini dapat dilakukan pada siswa yang berada pada jenjang 4, 8, ataupun 11, sehingga guru ini dapat mendorong dan memperbaiki mutu pembelajaran ke jenjang selanjutnya. Nah, hari ini mengacu kepada sistem seperti ini mengacu kepada praktik yang telah dilakukan oleh dalam level internasional itu oleh PISA dan TIMSS seperti itu ya. Nah, kemudian penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP bisa jadi hanya cukup 1 halaman saja. Nah, inilah yang akan kita ulas lebih dalam terkait dengan pertemuan pada hari ini, karena memang fokus kita di pelajaran mata kuliah magang 2 ini, ya ini di RPP. Nah, kemudian yang keempat dari kebijakan Merdeka Belajar ini ada perubahan mendasar, yaitu membuat kebijakan lebih fleksibel untuk PPDB, maksudnya penerimaannya. PPDB ini adalah penerimaan peserta didik baru, lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas berbagai daerah. Nah, secara teknis ada nanti di dalam peraturan atau surat edaran tertentu. Tapi kita akan coba fokus kepada yang nomor 3, yaitu penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran dan cukup hanya 1 halaman, bisa saja ya katanya. Nah, maka ini perlu kita coba bedah di sini. Karena memang fokus di magang 2, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita fokus kepada pembahasan tentang bagaimana dan juga bagaimana kita menyusun RPP. Nah, kebijakan pemerintah tentang RPP ini dituangkan di dalam 4 kebijakan ya. 4 kebijakan utama tadi sudah kita bahas. Kebijakan tentang RPP ini dituangkan dalam surat edaran, surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi
surat edaran ini merupakan turunan daripada kebijakan tadi tentang Merdeka Belajar. Nah, khusus RPP itu dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Apa saja? Nah, format pertama kita lihat dari format dulu. Nah, saat ini yang kita gunakan misalnya yang kurikulum 2013 yang lama maksud saya, guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku ini menurut beberapa penilaiannya. Kemudian eh, sedangkan kebijakan yang baru, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP. Artinya, walaupun format RPP telah diberikan oleh pemerintah saat ini, tetapi si guru tetap diberikan kebebasan untuk mengeksplor dengan kreativitasnya sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing pembelajaran di sekolah. Kemudian dari sisi komponen misalnya, yang kedua, dari sisi komponen saat ini RPP memiliki terlalu banyak komponen menurutnya. Kemudian ada kalau tidak salah 13 komponen ya. Ada 13 komponen kalau tidak keliru dalam RPP dari kurikulum 2013. Guru diminta untuk menulis dengan secara sangat rinci satu dokumen RPP bisa itu lebih dari 20 halaman. Nah, ini kali ini kalau RPP yang lama itu bisa sampai 20 halaman karena rinciannya itu ada berjumlah 13, sangat panjang sekali. Sedangkan di kurikulum ya maksud saya di surat edaran yang baru ini tentang RPP yang baru hanya 3 komponen inti saja. Nah, komponen lainnya itu bisa dikembangkan yang bersifat mandiri, tidak terlalu kaku. 3 komponen itu apa? Yaitu satu, tujuan pembelajaran, isinya dari RPP itu. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, ini kegiatan pembelajaran yang biasa kita tahu adalah kegiatan awal, inti, dan juga penutup ya. Nah, kemudian asesmen ataupun evaluasi penilaian. Nah, ini hanya 3 komponen itu saja yang tidak terlalu repot. Kalau kita yang lama itu kan ada juga strategi, ada juga materi ajar dan lain sebagainya kan. Dan juga ada format waktu dan ini itu. Nah, ini bisa saja dia hanya satu halaman dari 3 komponen ini. Nanti kita lihat apakah bisa. Kemudian durasi penulisan. Nah, ini durasi penulisan. Penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru saat ini ya. Nah, yang seharusnya digunakan untuk yang waktu yang panjang itu seharusnya dapat digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Nah, di format RPP yang baru, kebijakan yang baru ini, penulisan RPP dilakukan secara dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri untuk dalam mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, sehingga kalau udah buat RPP-nya udah lama, kapan dia ada waktu untuk mengevaluasi secara baik? Maka kemudian dalam kebijakan baru itu disederhanakan RPP sehingga guru lebih banyak waktu untuk mempersiapkan proses pembelajaran dan sehingga juga untuk mengevaluasi pembelajaran juga dapat lebih banyak waktu daripada waktunya terbuang untuk menulis RPP. Nah, nah yang tadi saya bilang, dalam surat edaran nomor 14 tahun 2019 itu tentang penyederhanaan RPP, nah ini ya, RPP itu dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Nah, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, komponen inti adalah hanya mencakup dalam RPP ini tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen. Sedangkan komponen lainnya tadi yang bersifat sebagai pelengkap. Nah, kemudian guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan peserta didik. Nah, sedangkan yang lain itu tadi bersifat pelengkap. Dan kemudian yang keempat, yang RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan. Artinya RPP yang sudah ada, itu yang ini artinya peraturan ini waktu tahun 2019. Nah, walaupun meskipun tidak semua sekolah saya rasa sudah menerapkan RPP penyederhanaan ini. Tapi kalau masih menggunakan yang lama itu tetap bisa digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan yang dimaksud pada pada nomor 1 surat edaran diktum yang 1, 2, dan ketiga. Nah, jadi artinya adalah meskipun pakai RPP yang lama, tetapi cobalah lebih efisien, tapi juga disesuaikan dengan pada praktiknya itu mencakup tujuan pembelajaran, kegiatan saja, dan penilaian saja. Nah, artinya juga itu basisnya juga harus kreatif. Nah, 3 hal penting yang bisa kita lihat daripada RPP 1 halaman ini adalah
yang pertama dia harus efisien dan efektif, kemudian juga dia hanya mencakup tujuan pembelajaran, sedangkan selanjutnya adalah guru diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan materi ajar yang ingin maksud saya adalah bagaimana menentukan RPP dan mengembangkan RPP yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir ini adalah format RPP yang sesuai dengan surat edaran. Nah, model RPP sesuai dengan edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Nah, ini bentuknya demikian. Nah, coba kita bandingkan nanti dengan RPP yang selama ini kita tahu. Nah, ini hanya sifatnya sangat sederhana sekali. Nah, ini mencakup misalnya hanya apa namanya nih yang poin pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, alat dan bahannya apa, bentuk-bentuk pertanyaan. Jadi ini sangat simpel sekali. Nah, ini. Tapi ini bukanlah format baku, tetap guru bisa tetap memiliki kreativitas sendiri, tapi tetap ya tadi ya koridornya ya paling tidak hanya di 3 komponen tersebut. Nah, ini ya. Langkah-langkah pembelajaran yang terakhir juga nanti ini di penilaian. Nah, ini yang format RPP yang satu halaman tadi ya. Yang maksudnya satu halaman itu maksudnya adalah ya tidak banyak, ya bisa jadi 2 halaman ya, dia tidak terlalu banyak seperti itu. Intinya kalau satu halaman sudah cukup menggambarkan proses pembelajaran, kenapa harus membutuhkan berlembar-lembar yang banyak itu, toh pada akhirnya juga pelaksanaannya kita bisa lebih simpel dan lebih yang penting efektif dan efisien dalam pembelajaran. Nah, kalau berdasarkan yang lama, yang berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2006 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, rencana pelaksanaan pembelajaran itu adalah kegiatan pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, jadi RPP itu dikembangkan mengarah kepada pendidikan peserta didik dan upaya kompetensi dasar. Nah, dari belasan komponen itu kemudian disederhanakan menjadi hanya 3 komponen saja. Nah, tanpa mengurangi hakikat dan esensi dan urgensitas daripada RPP tersebut. Nah, jadi bukan berarti yang satu halaman itu membuang apa yang ada dari 13 komponen itu, 10 komponen itu dianggap tidak penting, tidak, tetapi lebih disimpelkan atau dirangkum dalam 3 komponen saja. Nah, pertimbangan penyederhanaan ini artinya adalah karena memang selama ini guru lebih banyak sibuk membuat RPP yang memakan waktu lama sampai berjam-jam atau berhari, bahkan mungkin ada beberapa hari, sehingga lelah hanya untuk membuat RPP, nantinya sampai lupa bagaimana proses menerapkannya, bahkan untuk cara mengevaluasinya, sehingga penyederhanaan ini menjadi penting. Nah, tetapi yang terpenting dari semua itu adalah memang bukan berarti apa yang selama ini terjadi, apa yang selama ini dilakukan itu tidak penting, dianggap tidak penting, tidak juga demikian, bahwa kemudian RPP yang selama ini dipakai oleh guru-guru yang mungkin sudah terbiasa menggunakan itu, rasanya sepanjang itu tidak terlalu menjadi hambatan dalam proses pembelajaran, tetap dapat digunakan. Tetapi juga kita perlu memikirkan sesuatu yang lebih simpel dan juga lebih kreatif menurut pandangan daripada surat edaran ini dalam prinsip Merdeka Belajar ini. Perlu juga memikirkan hal-hal yang lebih sederhana tanpa mengurangi esensi daripada pembelajaran. Tapi memang secara aturan ketika ini sudah menjadi surat edaran dan juga ketetapan dari pemerintah, maka kalau dulu ketika format RPP kita sebagai guru, ketika ada asesor ataupun tim pengawas sekolah melihat bagaimana RPP yang kita susun, kalau tidak sesuai dengan format yang lama itu 2013 kan tentu dianggap melanggar aturan. Tetapi kali ini dengan adanya peraturan atau surat edaran dari menteri ini, kalau guru-guru menggunakan RPP yang sederhana seperti ini, sehingga ya tidak ada masalah. Kalau mau menggunakan yang lama juga tidak masalah, menggunakan yang baru yang lebih simpel juga tidak ada apa namanya tidak masalah juga, bahkan dianggap lebih baik untuk saat ini oleh pemerintah, khususnya dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, nanti kita mahasiswa sekalian, karena saya bilang tadi di awal bahwa perkuliahan kita akan banyak mengulas tentang RPP,
dari pertama secara teoritis, kemudian coba kita membuat RPP sendiri, dari nanti kita akan coba di guidance, dan mungkin kita nanti fokus kepada K13 ya. K13 maksudnya K13 yang lama juga bagaimana nanti penyesuaian terhadap juga yang satu lembar sesuai dengan peraturan ataupun surat edaran di nomor 14 tahun 2019 ini. Nah, nanti kita coba lakukan penyesuaian selama satu semester ini, pembuatannya seperti apa, bagaimana perbandingan antara kedua RPP ini. Nanti mahasiswa saya berharap dapat melakukan riset ataupun pengamatan pengamatan terkait dengan konten bagaimana penyederhanaan dari kurikulum RPP yang lama ke RPP yang model baru ini. Nah, ini hanya RPP yang baru ini pun bukan berarti seperti ini yang paling benar, tetapi ini hanya sebatas tawaran dari para pemerintah. Kemudian nanti penyesuaian-penyesuaian terhadap model RPP yang baru ini bisa dilakukan oleh guru ataupun nanti mahasiswa. Kita akan berlatih dan juga kita akan melakukan survei ataupun observasi ke sekolah-sekolah bagaimana penerapan dari RPP-RPP ini, sehingga menjadi bekal nanti ketika mahasiswa menjadi guru yang sebenar-benarnya. Maksudnya ketika sudah lulus kan bakal menjadi guru, walaupun sekarang juga pasti banyak yang sudah menjadi guru. Nah, baiklah mahasiswa sekalian, demikian yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti silahkan dilakukan rangkuman terkait dengan apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tentunya masih banyak kekeliruan. Saya mengundang kepada mahasiswa semua dan juga kepada penonton dari channel ini untuk memberikan kritik dan saran serta masukan dan perbaikan. Tentu banyak sekali kekurangan apa yang saya sampaikan, dan terutama bagi guru-guru yang sudah mempraktekkan ini secara langsung di lapangan, sehingga tentunya ada hal-hal yang tidak pas yang saya sampaikan, sehingga masukan ini butuh sekali dari guru-guru ataupun praktisi-praktisi pendidikan sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.